Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Kebijakan dan Ekosistem AI di Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Panji Wahyu Nugroho dengan NIM 1031124000217. Lalu selanjutnya ada Rafael. Ya, saya Rafael Januar Turnip dengan NIM 1031124002009 dan ada teman saya siapa? Perkenalkan, nama saya Zafa Azara dengan NIM 1031124000212. Selanjutnya ada Fozan. Dengan saya sendiri, Fauzan Rafif 1031 1240 0227. Selanjutnya ada di daftar isi, pertama ada pendahuluan, kedua ada kebijakan AI di Korea Selatan, ketiga ada implementasi di Indonesia, keempat kesimpulan, dan yang terakhir ada reference. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Mbak Zafa. Pendahuluan kecerdasan artificial atau AI menjadi penegak utama transformasi digital di berbagai daerah negara-negara maju termasuk Korea Selatan. Telah merancang kebijakan strategis untuk mengembangkan AI di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan layanan publik. Korea Selatan dengan ekosistem teknologi yang mapan menjadikan AI sebagai pilar pertumbuhan masa depan. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan kebijakan dan infrastruktur AI dengan potensi besar di bidang ekonomi digital dan sumber daya manusia. Indonesia berpeluang mengadopsi praktik terbaik dari negara seperti Korea Selatan, karena itu memahami kebijakan dan ekosistem AI Korea Selatan penting sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan AI yang relevan di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan AI di Korea Selatan di bidang pendidikan dan riset. Yang pertama adalah kurikulum nasional. Mulai tahun 2021, AI resmi masuk kurikulum nasional dengan tujuan membekali generasi muda dengan literasi teknologi dan kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Materi yang diajarkan seperti machine learning, etika AI, pemrograman, dan data science. Yang kedua ada pelatihan nasional untuk guru. Pemerintah mengadakan pelatihan untuk guru di Korea agar guru mampu mentransfer pengetahuan AI secara tepat kepada siswa. Guru dilatih tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga untuk memahami prinsip kerja AI. Pembelajaran materinya seperti perangkat digital dan software AI dalam pembelajaran dan berfokus pada integrasi AI dalam mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan seni. Yang ketiga ada riset kolaboratif AI antara kampus dan industri. Universitas di Korea Selatan menjalin kolaborasi riset dengan perusahaan Samsung dan LG, contohnya Kyunghwan University dan Samsung SDS dalam mengembangkan sistem prediksi kegagalan produksi berbasis AI. Fokus riset mencangkup chip AI, pemrosesan citra, prediksi produksi, dan etika AI. Yang terakhir ada kolaborasi internasional dalam pendidikan AI. Korea Selatan menjalin kemitraan global dengan industri seperti MIT untuk riset AI di bidang kesehatan dan kebijakan. Kolaborasi meliputi riset bersama, pertukaran akademik, dan konferensi internasional. Korea juga aktif di forum seperti OECD dan UNESCO untuk etika AI, serta mendorong mahasiswa berkontribusi dalam publikasi jurnal internasional guna memperkuat daya saing global di bidang pendidikan dan riset AI. Untuk yang kedua ada pada sektor industri dan inovasi. Untuk yang pertama, transformasi industri manufaktur berbasis AI. Melalui inisiatif AI Factory sejak 2021, Korea Selatan mengubah 500 pabrik menjadi Smart Factory dengan dukungan kurang lebih 1,2 triliun won triliun. Hyundai sukses pakai computer vision akurasi 99,9% dan POSCO gunakan di digital twin untuk kurangi downtime 40%. UKM didukung lewat subsidi AI Conversion Voucher Program. Untuk yang kedua, ada inovasi rantai pasok dan logistik cerdas. JJ Logistik mengembangkan AI Supply Chain Hub yang memanfaatkan IoT dan machine learning, meningkatkan prediksi permintaan hingga 94%, dan menurunkan biaya logistik
sebesar 18%. Pemerintah membangun Smart Logistic Cluster di Incheon dan membuka akses data melalui Data Dam Project untuk mendukung inovasi startup. Yang ketiga, ada kebijakan pendukung dan regulasi cerdas. Lewat Regulatory Sandbox, 347 perusahaan bisa uji coba AI tanpa hambatan birokrasi. Standar mutu industri ditetapkan lewat AI Quality Certification dan etika dikawal oleh AI Ethics Guidelines 3.0. Kesenjangan SDM diatasi dengan program AI Talent Pipeline untuk melatih 10.000 ahli per tahun serta kolaborasi internasional. Untuk yang bidang ketiga ada infrastruktur dan layanan publik. Untuk yang pertama ada Pusat Komputasi AI Nasional atau GPU Center. Korea Selatan membangun pusat komputasi nasional dengan ribuan GPU untuk mendukung teknologi AI seperti pengenalan wajah, penerjemahan otomatis, dan sistem rekomendasi. Fasilitas ini dapat digunakan bersama oleh kampus, startup, dan lembaga riset, agar tidak perlu membeli perangkat mahal sendiri dan untuk mempercepat pengembangan teknologi dalam negeri. Yang kedua ada digital platform government atau pemerintah berbasis data. Korea Selatan membangun sistem digital terpadu untuk semua layanan publik seperti berbayar pajak, perpanjangan KTP, layanan kesehatan, hingga pengurusan izin usaha. Masyarakat cukup masuk ke satu situs atau aplikasi untuk semua urusan ini, membuat layanan lebih cepat, transparan, dan hemat waktu. Yang ketiga ada Smart City dan Smart Public. Korea mengembangkan Smart City dengan sensor AI di lampu jalan, CCTV, dan transportasi. Mereka juga membangun Smart Grid untuk mengatur penggunaan listrik secara efisien dan ramah lingkungan, mencegah pemadaman saat beban tinggi. Yang terakhir keempat, ada sistem pemantauan warga real time dengan AI. Di beberapa kota Korea, pemerintah menggunakan AI berbasis CCTV dan pengenalan wajah real time untuk memantau aktivitas masyarakat, termasuk pelacakan gerakan selama pandemi, pelanggaran lalu lintas otomatis, dan pemantauan kejahatan. Oke, lanjut di bidang keempat yaitu ada kesejahteraan sosial. Poin pertama itu ada layanan sosial dan kesehatan cerdas. Korea Selatan memanfaatkan AI untuk memantau kesehatan lansia, mendeteksi dini penyakit, dan juga layanan konseling berbasis chatbot. Di Indonesia potensi adopsinya tinggi, tetapi terkendala infrastruktur, SDM, dan juga perlindungan data. Lalu yang kedua itu ada pemantauan dan respon sosial cepat. AI di Korea digunakan untuk deteksi cepat krisis sosial seperti bencana kesehatan mental. Indonesia bisa mengadopsi sistem serupa, namun perlu integrasi data antar lembaga dan penguatan sistem informasi sosial. Langkah awal bangun platform data sosial nasional yang aman dan juga terkoordinasi. Selanjutnya ada implementasi di Indonesia, yang pertama di bidang pendidikan dan riset. Yang pertama ada integrasi kurikulum AI di pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, potensi adopsi di Indonesia. Generasi muda sudah akrab dengan teknologi digital, kurikulum merdeka, memberi ruang untuk pembelajaran kontekstual dan inovatif. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kompetensi digital semakin meningkat dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi. Yang kedua ada kendala di Indonesia. Yang pertama kurangnya guru yang menguasai konsep AI, data science, dan machine learning. Yang kedua ada ketimpangan infrastruktur digital, terutama di wilayah 3D, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang ketiga ada kurikulum nasional yang sudah padat dan belum cukup fleksibel untuk menerima muatan baru. Terus yang ketiga adalah solusinya. Yang pertama ada integrasi AI sebagai muatan lokal, ekstrakurikuler atau tematik digital. Yang kedua adalah pengadaan perangkat lewat CSR atau Kementerian Publik Swasta. Yang ketiga adalah melatih guru tentang AI. Yang kedua, ada riset kolaboratif antara kampus dan industri. Potensi di Indonesia, yang pertama dari riset AI bisa memperkuat inovasi sektor industri digital, otomotif, dan kesehatan. Yang kedua, ada banyak universitas dan politeknik memiliki kapasitas riset awal, namun belum terhubung ke industri. Yang ketiga adalah BRIN dan LPDP sudah mulai mengarah pendanaan riset untuk teknologi strategis. Yang kedua ada kendala di Indonesia. Yang pertama ada minimnya insentif fiskal bagi industri yang membiayai riset di universitas. Yang kedua adalah kurangnya sinergi antara dunia kampus, industri, dan pemerintah. SDM peneliti masih belum cukup banyak dan laboratorium belum lengkap. Yang ketiga adalah solusinya. Yang pertama adalah
berikan insentif pajak untuk industri yang terlibat dalam pembiayaan riset kampus, bentuk konsumerisme riset AI nasional melibatkan universitas, dari startup dan BUMN teknologi. Yang terakhir ada tingkat pelatihan riset berbasis kolaboratif serta akses ke peralatan bersama. Yang ketiga ada integrasi kurikulum AI di pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama adalah kolaborasi dengan universitas luar negeri, memungkinkan transfer ilmu dan pengetahuan SDM. Yang kedua ada banyak mahasiswa dan dosen Indonesia sudah aktif di luar negeri melalui LPDB dan DIKTI. Yang ketiga ada akses terhadap publikasi internasional dan proyek riset global semakin terbuka. Yang kedua ada kendala di Indonesia. Yang pertama ada jaring internasional kampus Indonesia masih terbatas, terutama untuk AI. Yang kedua ada rendahnya kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan akademik riset mahasiswa atau dosen. Solusinya yaitu ada perluasan kerjasama Kemendikbud dan LPDP dengan kampus top dunia bidang AI, kembangkan joint DIKTI, short course internasional, dan program riset bersama, sediakan beasiswa khusus riset AI untuk master dan doktor di kampus mitra global. Untuk yang implementasi di sektor industri dan inovasi, yang pertama ada transformasi industri manufaktur berbasis AI. Untuk yang A, potensi adopsi di Indonesia. Meningkatkan efisiensi produksi 20-30% di industri otomotif dan elektronik. Kedua, mengurangi biaya quality control hingga 50% pada UKM makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada menciptakan 50.000 lapangan kerja berbasis digital di kawasan industri. Untuk yang B, kendala di Indonesia. Infrastruktur IoT yang terbatas, hanya 15% pabrik terhubung. Untuk yang kedua, biaya implementasi tinggi, 5-20 miliar per pabrik. Dan yang terakhir ada resistensi pekerja terhadap perubahan teknologi. Untuk poin C, solusi potensial. Program AI Factory Starter Pack dengan paket terjangkau untuk UKM. Untuk yang kedua ada skema pembiayaan hybrid, APBN, CSR, perusahaan, investasi asing. Dan yang ketiga ada ya pelatihan intensif pekerja melalui program Kartu Prakerja 2.0. Untuk yang kedua, ada inovasi rantai pasok dan logistik cerdas. A. Potensi adopsi di Indonesia, mengoptimalkan distribusi di 5 koridor logistik utama, Jabodetabek, Jawa Timur, dan lain-lain. Untuk yang kedua, mengurangi biaya logistik nasional dari 24% ke 18%. Untuk yang ketiga, ada meningkatkan akurasi prediksi permintaan hingga 80%. Untuk kendala di Indonesia, yang pertama ada fragmentasi data di 15 sistem logistik berbeda. Untuk yang kedua, keterbatasan infrastruktur digital di pelabuhan. Dan yang terakhir ada regulasi bea cukai yang kompleks. Untuk solusi potensialnya, yang pertama ada membangun nasional logistik data hub. Kedua ada pilot project di Tanjung Priok dan Patimban. Dan yang terakhir ada penyederhanaan prosedur melalui Omnibus Law Logistik. Dan yang ketiga ada kebijakan pendukung dan regulasi cerdas. Potensi adopsi di Indonesia, meningkatkan investasi AI industri hingga 300% dalam 5 tahun melalui insentif fiskal. Kedua ada mempercepat adopsi teknologi dengan sandbox regulasi yang fleksibel. Ketiga ada meningkatkan kepercayaan publik melalui standar etika AI yang jelas. Untuk kendala yang di Indonesia, yang pertama ada regulasi yang masih terfragmentasi di 7 kementerian berbeda. Ketidakjelasan dalam perlindungan data dan kekayaan intelektual. Yang ketiga ada resistensi birokrasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada kesenjangan implementasi antara pusat dan daerah. Untuk solusi potensial, penyusunan Undang-Undang AI Omnibus Law. Kedua ada AI Regulatory Sandbox. Ketiga ada kerangka etika AI nasional. Dan yang keempat atau yang terakhir ada insentif berlapis. Implementasi di Indonesia untuk sektor infrastruktur dan layanan publik di nomor pertama yaitu Pusat Komputasi AI Nasional atau GPU Center. Untuk potensi adopsi di Indonesia-nya sendiri ada Indonesia mempunyai banyak universitas, startup, dan lembaga riset yang butuh kompetensi AI tapi masih kekurangan infrastruktur. Kebutuhan GPU makin besar mendesak seiring meningkatnya minat riset AI seperti untuk bahasa Indonesia dan fisik komputer. Yang terakhir ada kerjasama dengan swasta
dan BUMN bisa mendukung pembiayaan pusat komputasi bersama. Untuk kendalanya ada biaya pembangunan yang tinggi, kurangnya SDM yang terampil dalam penggunaan GPU, lemahnya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan industri, infrastruktur listrik, dan pendingin yang belum merata. Solusinya sendiri ada bangun pusat GPU skala kecil di kota besar sebagai pilot project, dorong sinergi antara pemerintah, BUMN, dan startup teknologi, dan terakhir ada berikan insentif bagi pihak yang berkontribusi. Untuk yang kedua ada sektor digital platform government atau pemerintah berbasis digital. Potensinya sendiri ada banyak layanan publik yang masih manual dan belum saling terhubung. Yang kedua ada pemerintah sudah punya program SPBE. Yang ketiga ada sistem terpusat bisa menekan biaya dan meningkatkan kepercayaan publik. Kendalanya sendiri ada sistem digital antar instansi belum terintegrasi dan ada data antar lembaga yang belum bisa saling dipakai. Ketiga ada akses internet yang belum merata terutama di daerah 3T. Yang keempat adalah rendahnya kemampuan digital ASN dan rakyat. Solusinya ada buat aturan nasional agar semua instansi memakai satu sistem terpadu. Yang kedua ada bangun portal layanan publik nasional berbasis cloud. Yang ketiga adalah mulai dari layanan dasar seperti KTP, NPNB, dan BPJS. Yang ketiga ada di sektor smart city dan smart grid. Potensinya ada kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sudah mulai mengadopsi beberapa elemen smart city. Dan ada Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan yang cocok diintegrasi dengan smart grid. Kendalanya di Indonesia ada biaya awal yang tinggi, banyak daerah yang belum siap secara infrastruktur, lamanya koordinasi antar instansi dan penyediaan layanan, belum ada aturan teknis yang jelas soal kota pintar dan layanan dan listrik pintar. Solusinya ada mulai dari kota besar sebagai proyek percontohan, ajak kerjasama swasta dan BUMN untuk membangun infrastruktur, buat regulasi dan standar nasional untuk mendukung sistem ini, latih ASN dan teknisi lokal. Untuk yang keempat ada sektor sistem pemantauan warga real time dengan AI. Potensi adopsinya ini belum bisa memungkinkan dalam waktu dekat karena meski sistem sudah digunakan di kota besar, teknologi AI dan pengelolaan data secara real time masih terbatas dan perlindungan privasi belum kuat. Kendalanya sendiri ada hambatan utama meliputi lemahnya perlindungan data, resiko penyalahgunaan, dan infrastruktur yang belum merata, serta rendahnya kepercayaan publik dan tingginya biaya implementasi. Solusi potensialnya ada langkah awal bisa dimulai dari perbaikan regulasi dan uji coba terbatas di lokal strategis. Pemerintah juga perlu membangun sistem pengawasan yang transparan dan memperkuat infrastruktur secara bertahap. Lalu selanjutnya itu di bidang kesejahteraan sosial, yang pertama itu ada layanan sosial dan kesehatan cerdas. Potensi adopsi di Indonesia itu AI dapat meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan sosial dan kesehatan. Sangat relevan, lalu yang kedua itu sangat relevan untuk menjangkau daerah terpencil dan mengurangi beban layanan manual. Lalu kendala di Indonesia itu yang pertama infrastruktur digital terbatas, terutama di daerah terpencil. Lalu yang kedua akses internet dan listrik belum rata, dan solusi potensialnya yang pertama itu ada mulai implementasi di kota-kota besar dengan infrastruktur dan SDM siap. Yang kedua itu adalah lakukan pelatihan tenaga medis, sosial, dan operator layanan publik agar dapat menggunakan teknologi AI dengan benar. Lalu poin kedua itu ada pemantauan dan respon sosial cepat. Potensi adopsi di Indonesia itu yang pertama pemantauan dan respon terhadap bencana alam menyebabkan kemiskinan mendadak, penyebaran penyakit, dan juga pengungsian akibat konflik. Lalu kendala di Indonesia itu keterbatasan sistem informasi sosial terintegrasi dan data sosial tersebar di banyak instansi sulit dianalisis bersama. Lalu solusi potensialnya yang pertama ada bangun platform nasional terintegrasi dan standar keamanan data dan juga integrasi data lintas kementerian dan lembaga dalam satu sistem. Kesimpulan yang dapat diambil, Korea Selatan telah membangun ekosistem kecerdasan AI yang komprehensif melalui kebijakan nasional yang terstruktur, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan juga masyarakat. Strategi mereka mencangkup investasi besar dalam riset dan pengembangan, integrasi AI di sektor pendidikan,
transformasi industri berbasis teknologi, serta pemanfaatan AI untuk layanan publik, dan kesejahteraan sosial. Keberhasilan Korea Selatan didukung oleh infrastruktur digital yang mapan, SDM berkualitas, dan regulasi yang mendukung inovasi. Bagi Indonesia, kebijakan AI Korea Selatan menawarkan pelajaran berharga, terutama dalam hal penguatan kurikulum pendidikan, riset kolaboratif, dan transformasi industri. Namun, adopsi kebijakan ini menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, keterbatasan SDM, dan regulasi yang belum matang. Solusi potensialnya yaitu meliputi pelatihan guru, pembangunan pusat komputasi AI, integrasi layanan digital pemerintah, dan juga serta peningkatan kolaborasi internasional. Ini ada beberapa referensi dari kelompok kami untuk membuat PPT tersebut. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.